Pemerintah Kabupaten Bovendigul melaksanakan seleksi jabatan pimpinan tinggi Pratama untuk mengisi jabatan sekretaris daerah dan JPT organisasi perangkat daerah lainnya. Kementerian Agama mengangkat 1.000 lebih penyuluh agama Kristen non-PNS yang akan disebarkan di 28 kabupaten di Papua. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Saudara semua. Itulah dua topik berita pagi ini yang akan kami sajikan bersama berita lainnya. Edisi hari ini, Rabu 15 Mei 2024. Bersama saya Romana Agnesia Bermase, inilah info di selengkapnya. Kita ke berita yang pertama. Pemerintah Kabupaten Bovendigul melaksanakan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama untuk mengisi jabatan sekretaris daerah dan jabatan pimpinan tinggi organisasi perangkat daerah lainnya. Kegiatan ujian seleksi dilaksanakan pemerintah daerah sebagai upaya dalam memastikan penempatan pejabat yang berkualitas dan berintegritas di lingkungan administrasi pemerintahan Kabupaten Bovendigul. Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Bovendigul, Fahrudin Isnanto mengatakan, pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama untuk mengisi jabatan sekretaris daerah atau pejabat eselon 2A berjumlah 4 orang peserta. Sementara JPT Pratama lainnya eselon 2B sebanyak 47 peserta. Kegiatan seleksi akan dilaksanakan mulai pada tanggal 14 sampai dengan 16 Mei 2024. Adapun kegiatan pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama, JPT Pratama lainnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul yang akan diisi adalah jabatan pimpinan tinggi Pratama sekretaris daerah eselon 2A sebanyak 4 peserta dan jabatan Pratama lainnya eselon 2B sebanyak 47 peserta yang tadi disampaikan 1 mengundurkan diri dan yang diperiksa mulai pada tanggal 14 sampai dengan 16 Mei 2024 secara luring. Fahrudin juga mengungkapkan, tujuan dilaksanakannya seleksi terbuka ini adalah untuk memperoleh aparatur yang memiliki kemampuan, kompetensi, dan integritas dalam mengisi jabatan tertentu secara efektif dan efisien. Melalui seleksi terbuka ini, diharapkan seluruh peserta bisa mengikuti dengan baik dan mengasah kemampuan sehingga pengujian nanti memberikan yang terbaik sebagaimana kebutuhan kompetensi jabatan yang dilamar. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Pelaksanaan seleksi jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Pemda Bovendigul dilakukan secara kompetitif dan terbuka bagi kalangan pegawai negeri sipil. Seleksi jabatan pimpinan tinggi Pratama yang diselenggarakan secara terbuka dan kompetitif adalah salah satu upaya meningkatkan transparansi dan kualitas kepemimpinan di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul. Hal ini disampaikan Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Bovendigul, Fahrudin Isnanto, saat membacakan sambutan Bupati dalam pembukaan seleksi JPT. Fahrudin mengatakan, untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama, baik untuk jabatan Setda maupun JPT Pratama lainnya, dilakukan secara terbuka bagi pegawai negeri sipil sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014. Dengan memperhatikan berbagai persyaratan antara lain, syarat kompetensi, kualifikasi, dan kepangkatan, latar belakang pendidikan, rekam jejak jabatan, dan memiliki integritas serta berbagai persyaratan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama sekretaris daerah eselon 2A dan JPT Pratama lainnya eselon 2B dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan pegawai negeri sipil sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 dengan memperhatikan berbagai persyaratan antara lain syarat kompetensi, kualifikasi, dan pengangkatan, latar belakang pendidikan, dan rekam jejak jabatan, serta memiliki integritas serta berbagai persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan. Fahrudin juga menambahkan, pelaksanaan seleksi jabatan pimpinan tinggi Pratama secara terbuka ini bertujuan untuk melindungi ASN dari intervensi politik
perlakuan diskriminatif atau primordialisme birokrasi seperti senioritas. Selain itu, berfungsi membangun optimisme ASN akan masa depan karirnya secara jelas. Hal tersebut tentunya akan meningkatkan kepuasan kerja yang berujung pada efektivitas organisasi dan pemerintahan secara keseluruhan. Dengan pemetaan kompetensi yang dimiliki, ke depan aparatur pemerintah Kabupaten Bovendigul akan mampu mendorong terciptanya kesuksesan pelaksanaan berbagai program pemerintahan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tim Liputan, Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak, Mama, dan Pak Sudarong semua, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Karena sesaat lagi Info Digul akan kembali. Saya Hengki Yaluo Esos, MAP, Bupati Bovendigul, mendukung dengan penuh pelaksanaan pendataan potensi desa tahun 2024 di Kabupaten Bovendigul pada tanggal 2-31 Mei 2024. Saya mengimbau kepada seluruh kepala OPD, kepala distrik, dan kepala kampung untuk ikut aktif terlibat dalam memberikan data yang benar dan faktual. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ini bapak, ini ibu. Dulu katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Kementerian Agama mengangkat ribuan tenaga penyuluh agama Kristen non-PNS di seluruh Indonesia
Sementara khusus untuk Provinsi Papua ada 1.000 lebih penyuluh agama Kristen yang diangkat dan disebar di 28 kabupaten. Pemerintah pusat melalui Kementerian Agama mengangkat ribuan tenaga penyuluh agama Kristen non-PNS di seluruh Indonesia. Sementara khusus untuk pemerintah Provinsi Papua berjumlah 1.151 orang penyuluh. Jumlah itu akan disebarkan di 28 kabupaten dan 1 kota di seluruh Papua, termasuk Kabupaten Bovendigul. Pernyataan ini disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, Pendeta Clemens Taran, saat membuka kegiatan pembinaan penyuluh agama Kristen non-PNS di Aula Kantor Kementerian Agama Bovendigul. Menurutnya, pembinaan penyuluhan agama Kristen non-PNS ini sudah menjadi agenda nasional berdasarkan acuan petunjuk teknis nomor 485 tahun 2021. Sementara untuk kabupaten kota yang ada di 3 provinsi baru masih menjadi lingkup dari kantor Kemenak Provinsi Papua, dikarenakan belum adanya kantor wilayah di 3 provinsi baru tersebut. Telah diangkat penyuluh non-PNS di seluruh Indonesia secara khusus untuk Provinsi Papua itu berjumlah 1.151 orang. Ini disebarkan di 28 kabupaten, 1 kota, dan termasuk Provinsi Papua. Nah, ini masih untuk kabupaten kota, ini masih ada di lingkup wilayah Kemenak, Kanwil Kemenak Provinsi Papua. Belum dibagi karena struktur di 3 DOP baru seperti Provinsi Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, ini belum ada kantor wilayahnya. Sehingga semua masih menginduk ke Kanwil Agama Provinsi Papua. Pendeta Clemens menjelaskan, tugas para penyuluh untuk Kristen adalah membawa sulu atau obor yang artinya terang. Terang yang dimaksud adalah terang yang bersumber dari Injil Kristus, di mana para penyuluh membawa Injil kepada kelompok binaannya yang ada di lingkup gereja, lingkungan masyarakat, sekolah, perkantoran, dan lain sebagainya. Tim Liputan, Digul TV, Anis melaporkan. Sekolah Dasar Salom Tanah Merah melaksanakan ujian akhir sekolah bagi 14 siswa-siswinya. Hari kedua pelaksanaan ujian pada sekolah tersebut terpantau berjalan aman dan lancar. 13 Mei merupakan waktu pelaksanaan ujian akhir sekolah bagi seluruh satuan pendidikan dasar. Pelaksanaan ujian ini pun dilakukan seluruh sekolah dasar yang ada di Bovendigul termasuk SD Salom Tanah Merah. Kepala Sekolah Dasar Salom Tanah Merah, Stepanus Gonggobulu, saat ditemui pada pelaksanaan ujian hari kedua menjelaskan, ujian tahun ini merupakan yang kedua kalinya bagi SD Salom Tanah Merah, di mana jumlah siswa yang mengikuti ujian sekolah tersebut berjumlah 14 orang. Jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun pertama pelaksanaan ujian yang hanya berjumlah 7 orang siswa. Diakui Stepanus, meskipun pelaksanaan ujian dan penentuan kelulusan dikembalikan ke pihak sekolah, namun ujian ini tetap bersifat rahasia. Sekolah sama sekali tidak memberikan bocoran soal pada siswa karena hal ini untuk mengajarkan siswa agar tidak bergantung pada guru. Di sisi lain, mereka dituntut menyelesaikan ujiannya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Karena ini juga artinya melatih kita punya anak-anak ini, karena tidak selamanya mereka bergantung pada guru. Nah, dari dengan ini ya secara khusus saya di sini sebagai pimpinan saya tekankan guru-guru saya bahwa ujian ini walaupun dikembalikan ke sekolah masing-masing tapi tetap bersifat rahasia. Ya, tetap bersifat rahasia. Mulai dari soal bahkan sampai dengan ketika ada di dalam ruangan, ya itu namanya ujian, itu tetap bersifat rahasia sehingga tidak ada bocoran-bocoran begitu. Kepala Sekolah Salom yang juga menyebutkan pelaksanaan ujian ini akan berlangsung sampai dengan hari Jumat, di mana ada 9 mata pelajaran yang diujikan. Sementara terkait penilaian untuk penentuan kelulusan siswa, diakui Stepanus, pihaknya akan menilai bukan saja dari hasil ujian ini, melainkan nilai-nilai pada raport siswa mulai dari kelas 4 sampai dengan kelas 6. Di samping ada juga penilaian lainnya dari segi kepribadian atau karakter dan kedisiplinan siswa bersangkutan. Tim Liputan, Digul TV, Filipus Nober mengabarkan. Bapak Muhammad dan Pak Saudara dong semua, tetaplah bersama kami karena sesaat lagi Info Digul akan kembali.
Perkembangan teknologi yang kian melesat mendorong pengguna internet dan media sosial di berbagai belahan penjuru dunia meningkat, tidak terkecuali dengan pengguna internet di Indonesia yang setiap tahun terus tumbuh secara signifikan. Keberadaan internet, terutama media sosial, telah memberikan banyak kemudahan dalam mendapatkan akses informasi, komunikasi, dan hiburan. Namun, selain manfaat positif, kehadiran internet pun turut mengundang berbagai kemungkinan masalah. Agar terhindar dari penyalahgunaan media sosial, mari kita belajar cara menggunakan media sosial secara bijak. Pertama, tidak sembarangan membagikan data pribadi di media sosial. Pengguna internet mesti mengetahui informasi mana yang bisa menjadi sumber masalah dan dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi, sebisa mungkin hindari membagikan informasi pribadi seperti alamat rumah, kantor, atau detail dan jadwal kehidupan sehari-hari. Kedua, berhati-hati membagikan konten. Hindari menyebarkan konten pornografi dan sara seperti informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketiga, berhenti membagikan berita yang tidak jelas sumbernya. Pengguna harus selektif pada sumber informasi yang tepat dan harus berpijak pada fakta dengan menunggu klarifikasi dan konfirmasi. Tanpa ada kejelasan sumber data, bisa jadi informasi yang tersebar di media sosial tersebut merupakan berita bohong atau hoax yang dapat menimbulkan opini negatif sehingga merugikan banyak orang. Keempat, menggunakan etika dalam berkomunikasi di media sosial. Biasakanlah untuk menggunakan bahasa yang sopan dan layak dengan siapapun pada saat berinteraksi melalui media sosial. Cukup mudah kan untuk menjadi pengguna media sosial yang baik dan bijak? Yuk saatnya bijak dalam bermedia sosial. Aku tidak takut bermimpi. Karena mimpiku menghidupkan semangatku. Semangat menyambut masa depan Indonesia yang baru. Dengan kekayaan alam yang terawat dengan baik. Dengan keagungan budaya dan tradisi yang menjadikanku generasi Indonesia yang lebih arif. Dengan keragaman potensi kehidupan untuk menyalakan kreativitas, menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Aku adalah inspirasi bangsaku yang dibangun dengan kerja keras. Mengedepankan teknologi terbaik tanpa meninggalkan kearifan alam dan budaya. Aku kebanggaan bagi Indonesia, kebanggaan bagi dunia, karena aku Nusantara. Terima kasih, Anda masih tetap bersama kami. Taman Kanak-kanak YPPK Santa Agnes Tanah Merah telah membuka pendaftaran penerimaan siswa baru untuk tahun ajaran 2024-2025. Setelah menyelesaikan berbagai program pendidikan untuk tahun ajaran 2023-2024, TK YPPK Santa Agnes Tanah Merah membuka pendaftaran dan penerimaan siswa baru untuk tahun ajaran berikutnya. Hal ini disampaikan Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak Santa Agnes Tanah Merah, Suster Olivia Silubun, PBHK. Menurutnya, di usia yang ke-65 tahun, TK Santa Agnes sudah memiliki banyak program pendidikan di sekolah tersebut.
Salah satunya adalah drum band untuk meningkatkan minat dan bakat siswa. Selain itu, ada berbagai wahana bermain dan belajar siswa sehingga dirinya mengajak para orang tua warga Kota Tanah Merah untuk mendaftarkan putra-putrinya di sekolah tersebut. Pada periode tahun pelajaran 2023-2024 telah berakhir, maka untuk saat ini kami telah membuka tahun ajaran baru, tahun ajaran 2024-2025. Tahun ini TK Santa Agnes berusia 65 tahun dan banyak program yang akan dilaksanakan di tahun ajaran baru ini. Salah satunya kegiatan yang sangat ada di TK Santa Agnes adalah drum band sebagai salah satu bentuk untuk mendukung anak-anak dalam pengembangan bakat dan minat mereka. Silahkan bergabung di TK Santa Agnes Tanah Merah untuk warga masyarakat Bovendigul. Diketahui Taman Kanak-kanak Santa Agnes Tanah Merah saat ini berstatus sebagai salah satu sekolah penggerak di Kabupaten Bovendigul yang telah menerapkan kurikulum merdeka. Hal ini akan sangat bermanfaat bagi pendidikan anak usia dini, terutama dalam meningkatkan minat dan bakat siswa. Tim Liputan, Digul TV mengabarkan. SD YPPK Wakariop 2 dihadapkan pada tantangan serius akibat kekurangan guru. Masalah ini menimbulkan kekhawatiran akan kualitas pembelajaran bagi siswa-siswi yang mengandalkan sekolah tersebut sebagai sarana utama pendidikan. Kekurangan guru telah menjadi masalah di setiap sekolah, seperti halnya SD YPPK Wakariop 2 Kampung Arwa, Distrik Arimop, yang semakin meresahkan bagi sekolah. Walaupun sudah berusaha keras untuk memberikan pendidikan berkualitas kepada siswa-siswinya, minimnya jumlah guru menjadi masalah dalam upaya memberikan pembelajaran yang layak. Situasi ini menjadi semakin rumit dengan pertumbuhan jumlah siswa yang setiap tahunnya meningkat, menuntut lebih banyak guru untuk menjaga kualitas pembelajaran. Hal ini disampaikan salah satu guru SD YPPK Wakariop 2, Joaquin da Costa. Menurutnya, untuk tenaga pendidik di sekolah tersebut berjumlah 5 orang, di mana PNS 4 orang dan guru tutor 1 orang. Dalam melakukan proses belajar mengajar, guru saling mengisi kekosongan di setiap kelas. Kalau tenaga pendidiknya kita ada pegawai negeri itu ada 4 orang sama tutor 1. Begitulah kita kadang-kadang 4 orang ini kan satu kepala sekolah, jadi kita 3. Jadi baru teman 1 baru tambah lagi, jadi kita sekarang ada 5 orang, lalu 4 orangnya menangani kelas, lalu 1-nya menjadi kepala sekolah. Lalu kalau untuk masalah kurang dan cukupnya, kita di pedalaman itu kadang kita harus menangani 2 kelas toh. Kadang kalau teman ada halangan, kita harus menangani semua dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi itulah keadaan di pedalaman. Jadi kita harus sebijak mungkin untuk menempatkan tenaga kita untuk bisa kita mendidik mereka. Karena di pedalaman ini tidak sama seperti di kota. Begitu. Kalau di kota kan ya gurunya banyak. Kalau di pedalaman ini kan ya sudah seberapapun ada kita demi anak bangsa kita harus sabar untuk menangani mereka. Joaquin menambahkan, meski dengan keterbatasan yang ada, tidak mengurangi semangatnya dan teman-teman guru untuk memberikan pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak Arwa. Kekurangan guru yang dialami SD YPPK Wakariop 2 menjadi tantangan serius yang harus dihadapi dalam peningkatan kualitas pendidikan anak-anak di Kampung Arwa, Distrik Arimop. Tim Liputan, Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak, Mama, dan Pak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi terakhir tadi, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan terimalah salam persaudaraan kita. Nup bagen, gup bagenep, gup bagenep, nup bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Romana Agnesia Barmaseh, mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.